Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dengan tema nasihat Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sebab beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang nasihat Rasul Paulus untuk teguh, jangan goyah, dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menasehati orang-orang percaya yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya senantiasa rajin dan bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan, agar selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan, dan juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Rasul Paulus menasihati juga untuk giat melakukan pelayanan pekabaran Injil dengan bersemangat, lebih bersemangat, dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, di dalam pelayanan ada saja hambatan-hambatan yang ditemukan, seperti orang-orang yang tinggi hati, sombong, merasa paling super, yang merasa dirinya lebih dari yang lain dan lebih tahu isi firman Tuhan, membuat orang itu jatuh ke dalam kesombongan iman. Kesombongan iman karena iman yang sempit, yang menganggap dan membuat ruang gerak ibadah itu sempit. Artinya, harus sesuai dengan keinginannya, baru ibadah itu benar. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ibadah yang benar dan sejati bukan karena dilakukan secara rutinitas, tetapi dilakukan dengan penuh kasih dan keadilan. Di dalam hal penekanan seperti itulah yang dirasakan orang-orang lemah dan membuat orang lemah itu dihantui ketakutan di dalam mengikuti pelayanan untuk Tuhan. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidak punya arti apa-apa bila dibandingkan dengan yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada. Saudaraku, nats firman Tuhan pagi hari ini jelas untuk menasihati orang yang lemah ini, bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang berserah kepadanya, yang selalu melakukan hukum dan firman-Nya, supaya jangan takut, jangan goyah, jangan kendor melakukan kehendak Allah. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan bukan hanya dilakukan dengan bentuk ibadah seremonial saja, tetapi bersekutu dengan Tuhan harus memegang kebenaran akan hubungan atau persekutuan yang kekal dengan Tuhan, bahwa orang-orang yang gigih mempertahankan persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, bahwa selain dipertahankan dengan kegigihan, persekutuan dengan Tuhan harus dipelihara agar tidak goyah, melainkan supaya tetap berdiri teguh. Sebab apa yang kita kerjakan apabila kita lakukan dengan iman percaya kepada Allah, jerih payah pelayanan kita itu tidak sia-sia. Saudaraku, di pagi hari ini, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah semakin setia, lebih setia,
dan sangat setia di dalam melakukan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan berbahagialah kita yang sudah semakin teguh, kokoh, kuat, giat melayani pekabaran Injil, tetap setia beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, dan memberi persembahan. Karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.